Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1 yaitu Pancasila. Saya akan mengambil materi yaitu proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui beberapa tahap penting yang melibatkan badan-badan pembentukan Jepang dan para tokoh perumasan bangsa. Tahap utama tersebut meliputi BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, periode 29 April sampai 16 Juli 1945. Yaitu yang pertama dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Yang kedua tujuannya yaitu menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Diketuai oleh Dr. Rajiman Wetyaudiningrat. Yang kedua, sidang pertama yaitu 29 Mei 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia Merdeka. 3 contoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan dan peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Prof. Dr. Supomo 31 Mei 1945 mengemukakan dasar negara integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan organisis antara rakyat dan pemimpinannya. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan gagasan Pancasila terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila yang pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang ketiga yaitu sidang kedua BPUPKI pada 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar bentuk negara dan wilayah Indonesia. Dibentuk panitia 9 pada 22 Juni 1945 untuk merumuskan kompromi dasar negara. Yang kedua, Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh yang penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Marimis, Abi Kusno, Tjuko Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Abdul Ahar Zakir, dan Ahmad Subarjo. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta dianggap sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, periode 7 Agustus dan 18 Agustus 1945. Pembentukan didirikan oleh Jepang pada tahun 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Ketua Insinyur Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengganti sila pertama di Piagam Jakarta, menjadikan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai dasar legalitas sementara. Perubahan sila pertama dilakukan demi menjaga persatuan bangsa, terutama setelah dapat keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur. Kesimpulannya yaitu proses lahirnya Pancasila merupakan hasil dari BPUPKI merumuskan gagasan awal dasar Indonesia. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta, hasil kompromi politik antar golongan. Yang ketiga yaitu PPKI mengesahkan Pancasila secara resmi dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu peristiwa yang penting lahirnya Pancasila adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama yaitu BPUPKI. Peristiwa periode ini waktu dan tempat yaitu tanggal 1 Juni 1945, tempat Gedung Ciusangi di Jakarta, kini Gedung Pancasila. Forumnya sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Isi peristiwa pada sidang ini
Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, isi beliau mengusulkan 5 dasar yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, individualisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menjelaskan bahwa kelima dasar ini bisa diperas menjadi 3 sila, trisila, nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, dan bahkan menjadi 1 sila ekasi gotong royong. Makna peristiwa yaitu pidato Soekarno ini merupakan pertama kalinya istilah Pancasila diucapkan. Karena itu 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato ini menjadi dasar penyusunan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945. Kesimpulannya yaitu peristiwa lahirnya Pancasila yang paling bersejarah adalah pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BBM, di mana beliau pertama kali mengungkapkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama yaitu Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.